Oke, silakan Pak Suwardi dimulai. Apakah suara saya terdengar? Kok Pak Suwardi nggak ada ya? Masih di mute itu, Pak Suwardi. Iya, Mem. Masih mute kayaknya, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Good morning, Good ladies morning, student. sir. Good morning, Pak. How are you today? I'm good, Pak. Hi. How about you? Thank you, sir. Happy. How are you? I'm okay, sir. How about you, I'm Saf? okay, sir. How about? Are you I'm okay, good, Saf? sir. Good, sir. Safrudin? How Okay, about you, sir? good. I am fine too. Okay. Okay, today sebelum kita alangkah baiknya we are pray together before doing our lesson today. Okay, I will ask Safrudin to lead the pray for our class. Jadi Safrudin, Pak Guru minta untuk memimpin doa yang issue. Okay, sir. Okay, everyone. Before we start our class, Okay. let's pray. Let's pray together. Begin. Finish. Thank you. Okay, thank you, You're welcome, Safrudin. sir. Okay, sebelum pembelajaran, I will check your absent. Misna, ada?
Yes, sir. Dian, Yes, sir. Ance, Present, sir. Sylvia Ramadhani, Present, sir. anyone absent for today? No, sir. No, Okay, sir. thank you. Everybody Good. comes. Okay, thank you. Okay, jadi pembelajaran hari ini adalah our lesson today is function of things. Kenapa kita belajar tentang function of things? Jadi function of things itu adalah kita menyebutkan nama-nama benda sesuai dengan fungsinya. Kemudian tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah to know the name of things and what we use them for. Kemudian to know and make a conversation about giving and asking for information related the function of things. Jadi kita akan mengetahui nama-nama benda, kemudian kegunaan daripada benda-benda tersebut. Nah, kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara membuat conversation atau dialog dengan cara memberikan atau meminta informasi terkait dengan fungsi benda. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh ke sana, Mister akan memperlihatkan atau menayangkan sebuah video agar kita tetap semangat dalam kelas ini. Kita akan belajar bersama, yaitu kita akan menyanyi bersama. We are singing together. Oke? Wait ya. Okay, sir. Oke, wait ya, my student. Okay, I will play the music and we are singing together before we all get our lesson today. Jadi kita akan bernyanyi bersama-sama sebelum kita sudah.
No sound, sir. Video muncul di layar. Yes, sir. Yes, sir. Sudah muncul ya? Sir. Oke. Pembelajaran hari ini agar kita tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oke. Okay, my dear student, we have to singing together. My children hear me? Yes, Yes, sir. mister. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ada. Oke, tadi kita sudah mengetahui tujuan daripada mempelajari materi pada pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana mengetahui the name of things and what we use them for. Kemudian kita membuat make a conversation atau dialogue about giving and asking for information related the function of things. Jadi kita akan membuat percakapan terkait dengan bagaimana sih cara meminta dan memberikan informasi terkait benda, fungsi benda. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? No, sir.
Hello, my student. Any question? No, sir. No, sir. No, sir. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kemudian Mister akan memberikan you pretest sebelum kita masuk kepada pembelajaran. Jadi pretest ini adalah mengukur kemampuan awal kalian. Jadi bagaimana sih kemampuan awal kalian untuk mengetahui the function of things. Jadi sudah ada pretestnya. Silakan dilihat kemudian dikerjakan. Sudah terlihat di layar. Yes, sir. Sudah, sir. Yep, sir. Oke, itu pretestnya. Finish, sir. Bagaimana, Lady? I finish, sir. I'm done. You're finished. Wow, sangat cepat. Neti. Hari ini kalian bawa kamus tidak? Bawa, sir. Bawa Bawa, kamus. sir. Nah, harus bawa kamus supaya bisa mencari kosakata bahasa Inggris. Kalau tidak membawa kamus, kamu tidak bisa mencari kosakata bahasa Inggris. Bagaimana kamu menemukan kosakata bahasa Inggris kalau tidak membawa kamus? Nah, itu adalah wajib untuk dibawakan setiap mata pelajaran bahasa Inggris ya. Iya, Mister. Oke, kemudian are you finished? Yes, sir. Krisnawati, bagaimana? Are you finished doing pretest? Yes, sir. I'm finished, sir. Thank you. Coba, Dian, what is the function of object radio? To listen information, music, sir. Oke, good. To listen ya. Kemudian Safrudin, are you finished? Yes, sir. Done, sir. Okay, you look the picture of car. What is the function of car? To go to somewhere, sir. Hello, Safrudin. Are you there? Yes, sir. What Yes, is sir. the function of car? You have doing pretest. What is the function of car? Okay, Finola, Yes, you have sir. doing pretest? Yes, I have done, sir. Finola? Yes, sir. Okay, what is the function of knife? Apa sih fungsinya dari pisau? Pisau itu fungsinya apa? I don't know, sir. Oke, nanti kita akan memberikan proses untuk mengukur sejauh mana kemampuan menganalisa fungsi benda ini. Nanti dicari di kamus lagi tentang fungsi dari knife ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah form atau bagaimana sih caranya menanyakan fungsi suatu benda. Kita bisa menggunakan what is it for. Kemudian kita bisa menggunakan juga what is the function of bla 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 bla. Jadi kedua pernyataan itu adalah sama. Dalam hal ini adalah menanyakan function, yaitu what is it for, untuk apa benda ini. Kemudian what is the function of, apa fungsi dari benda ini. Jadi diperhatikan ya cara menanyakan function of things. Sudah mengerti ya tentang bagaimana caranya menanyakan function of things? Mengerti, Mister. Yes, sir. Oke, good. Bagaimana Ance? Ance, kamu mengerti nggak? Yes, sir. Oke, Yes, jadi sir. jadi kita menggunakan kalimat what is it for untuk menanyakan apa benda, untuk apa benda ini. Kemudian kita menggunakan what is the function of titik titik titik, apa fungsi dari benda ini. Jadi itu adalah pernyataan atau cara menanyakan suatu fungsi dari suatu benda. Jadi ini adalah to ask the function of a thing. Kemudian, sudah mengerti kan bagaimana caranya menanyakan function of a things. Oke, kita lanjut. Kemudian, bagaimana memberikan penjelasan tentang fungsi atau fungsi suatu benda. Nah, ini juga penting nih untuk kalian. To tell the function of thing. Jadi kita sudah ada kalimat pertanyaan tadi, tentunya ada menanggapinya. Jadi setiap ada pertanyaan berarti ada menanggapinya, jawabannya ya. Jadi ini bagaimana caranya sih untuk menjelaskan suatu benda. Diperhatikan ya, jangan ada yang ribut di belakang. Coba beli semangat dulu. Oke. Jadi ini adalah form atau rumus untuk menanyakan, menjelaskan fungsi suatu benda. Jadi rumus yang pertama yaitu to plus verb 1. To plus verb 1. Kemudian kita menggunakan for plus verb in. Ada rumus kedua juga untuk menjelaskan fungsi suatu benda, yaitu adalah for plus verb in. Jadi ketika menggunakan to berarti ditambahnya adalah kata kerja pertama. Kemudian kalau menggunakan for berarti ditambahkan kata kerja pertama ditambahkan dengan in. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana contohnya yang format 1? Adalah to tambah verb 1.
plus verb 1. Kita lihat contohnya. To keep box and some equipment. Yang pertama adalah we use it to keep books and some equipment. Jadi di situ ada to keep. Keep itu kata kerja pertama atau kedua atau ketiga, Misna. Kita akan belajar tentang irregular verb ya. Itu irregular verb. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Halo Misna. Are you there? Yes, sir. Jadi soalnya, ini jawabannya, sudah di situ pedoman sekolah. Hi, sir. Hello student. Hello, sir. Hi, sir. Kemudian itu kata kerja pertama, kedua, atau tiga bisa. Dua atau ketiga. Pertama, Oke. sir. What is it? Oke, Neti pertama ya. Oke. Jadi formnya itu adalah to plus verb 1. Jadi ketika menjelaskan suatu benda itu kita menggunakan form yang pertama yaitu to plus verb 1. Kita lihat contohnya yaitu yang pertama. We use it to keep books and some equipment. Jadi contohnya seperti itu. Misalkan ditanya tentang what is the function of cupboard? Jadi menjelaskan suatu benda itu adalah we use it to keep books and some equipment. Kita bisa menyimpan buku dan beberapa peralatan. Bisa mengerti? Sampai di sini bisa mengerti? Sir. Semangat dong. Ngerti. Halo, Mas Yudan. Mari, sir. Yes, sir. Ya, mari. Bu Rahmi. Ada. Yes, Mahasiswa I'm ya. here, sir. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Write on the book. Jadi form yang pertama yaitu to plus verb 1. Kita lihat contohnya adalah penggunaan menjelaskan fungsi suatu benda. We used to write on the book. Kita menggunakan untuk menulis di buku. We use it to write. Dian, write itu kata kerja pertama atau kedua sih? Pertama, sir. Oke, good. Kata kerja pertama ya. Dari kata kerja pertama kita gunakan adalah untuk rumusnya yaitu to plus verb 1. Kemudian for plus verb ing. Ketika kita menggunakan for plus verb ing untuk menjelaskan suatu benda, we are use for plus verb ing. Kita lihat contohnya ya, example sentence. Kita lihat contohnya. It is for cleaning the whiteboard. Jadi ada for, kemudian ada cleaning. Cleaning. Cleaning kata kerja pertama apa? Neti? Clean. Olivia. Kata Clean, sir. kerja pertama, oke. Clean.
Kalau kita menggunakan clean, berarti kita harus menggunakan to. Kalau kita menggunakan for, berarti kita harus menambahkan ing di kata kerja pertama. Bisa mengerti ya? Bisa, Sir. Oke, Inola bisa mengerti ya. Oke, thank you. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. It for cleaning the floor. Nah, ini sama ya. Ini contohnya sama di atas. It is for cleaning the floor. Misalkan saya bertanya, asking the function of things. Misalkan Pak Guru bertanya, what is the function of broom? Berarti jawabannya adalah ketika kita menggunakan for, yaitu it is for cleaning the floor. Bisa mengerti ya, Ance? Yes, sir. Oke. Bu Desi mana? Desi. Desi ada? Yes, sir. Oke, Desi. Jadi cleaning itu kata kerja pertama atau kedua? Pertama ya, sir. Atau ketiga? Kalau pertama berarti clean ya. Oh, Nanti yes, sir. ditambahkan ing ketika kita. Oke, jadi ketika kita menggunakan for untuk menjelaskan suatu benda, berarti kita menambahkan ing di belakang kata kerja pertama. Misalkan, it is for cleaning the whiteboard. Jadi kita menjelaskan fungsi dari suatu benda. Oke, sudah mengerti ya? Mas Cuden, halo. Sudah, Masih Sir. semangat enggak hari ini? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Oke. Kita lanjut ya. Sudah tahu tadi bagaimana caranya menanyakan satu benda, kemudian kita menanyakan fungsi benda, kemudian kita sudah tahu bagaimana menjelaskan fungsi suatu benda. Oke, coba siapa? Coba Rahmi Soraya. Coba Rahmi Soraya. Rahmi. Yes, sir. Oke. Coba berikan contoh kalimat untuk menjelaskan benda dengan menggunakan form to. Ya. Tuh. Nggak dengar tuh suaranya, Coba sir. contoh kalimat menggunakan contoh kalimat dalam menjelaskan fungsi benda dengan menggunakan format to. Oke. We use to write. Oke, good. We use to write. Yes, sir. Tidak boleh ribut ya. Tidak boleh ribut. Oh, anu ya. Oke. Rahmi sudah memberikan contoh. We use it to write. Jadi ketika menggunakan to berarti kita
menggunakan kata kerja yang pertama atau verb one. Jadi sudah mengerti ya untuk menjelaskan suatu benda? Sudah mengerti ya anak-anak? Sudah, sir. Kita lanjut. Nah ini Pak Guru menyajikan beberapa benda terkait dengan fungsi-fungsinya. Bisa dilihat ya di layar. Bisa kan? Bisa kan? Bisa, sir. Oke. Bisa, sir. Jelaskan the function of things, fungsi-fungsi dari benda-benda. Yang pertama, chair, to sit on. Jadi kita mengetahui chair. Chair itu apa, Rahmi? Rahmi Soraya, chair itu apa? Ada yang tahu? Chair. Kursi, sir. Kursi kan? Fungsi dari benda kursi ini adalah apa? Kalau kursi itu biasa kita gunakan untuk apa? Duduk, sir. Duduk. Oke, jadi fungsinya dari kursi itu adalah duduk. Untuk duduk, sir. Kursi, chair, to sit on. Jadi penggunaan atau fungsinya adalah untuk duduk. Kemudian table. Table, Vinola, table itu apa? Coba. Table, bahasa Inggris. Meja, sir. Meja, sir. Meja. Meja kan? Meja, good. Apa sih fungsinya dari meja itu? To put something on the table, sir. Oke, to put Sir, something mau ya. tanya, Sir. Oke, Ance. Sir, table itu kan meja. Desk itu juga meja. Apa sih bedanya, Sir? Loh, What? Sir. Table itu kan What tadi is Sir the bilang difference? meja. Ya, Saya juga pernah baca desk itu meja. Berarti dua-dua bisa ya, Sir? Table meja, desk juga meja. bisa dong. Jadi Oke, desk Sir. itu juga meja, kemudian table juga meja. Jadi desk itu lebih ke untuk Halo, sir. misalkan desk itu untuk di kantor-kantor ya, misalkan untuk menulis atau benarnya itu di kantor kami. Udah ya? Halo, my student. Yes, sir. Udah, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Oke, jadi pertanyaan terkait Ance tadi, apa sih perbedaan desk dengan table? Nah, sebenarnya desk dengan table itu sama, artinya meja. Tapi desk itu biasanya adalah digunakan untuk belajar. Ya, kalau meja ya itu seperti biasa, meja makan. Lagi
Kalau dash itu biasanya untuk mengarah ke belajar ya, misalkan di kantor-kantor. Ya, oke, sudah mengerti ya tentang pertanyaannya Ance itu? Sudah mengerti ya semua? Sudah, Sir. Oke, kemudian Neti, apa itu ruler? Bahasa Inggrisnya ruler itu apa, Neti? Ruler. Ruler. Bahasa Translate-nya, Indonesianya Sir. apa? Ya, translate-nya apa, Neti? Penggaris, Sir. Ya, Penggaris. penggaris. Halo, Sir. Oke. Biasa menggunakan penggaris apa sih kalau di sekolah? Nah, ya. Biasa Neti menggunakan Biasa, penggaris suara. untuk apa? Penggaris sama dengan Untuk kalau membuat Neti garis, Sir. menggunakan untuk membuat garis kan. Nah, itu adalah salah satu fungsi. Oke, jadi to make straight line. Jadi membuat garis yang lurus. Jadi kita menggunakan misal untuk membuat garis lurus, to make straight line. Kemudian bold marker. Desi, translate the board marker adalah? The board marker is spidol, sir, untuk menulis. Good, spidol. Nah, pasti lihat kamus kan? Iya, sir. Oke, jadi kita menggunakan kamus itu untuk mencari kosakata atau translate dari benda-benda atau dari kata-kata. Board marker yaitu spidol. Nah, spidol itu kegunaannya untuk apa sih? Spidol, Desi. Kalau spidol itu biasa dilihat kegunaannya untuk apa? Fungsinya? Biasa kan kamu lihat spidol? Ya, sir. Suaranya putus-putus. Biasa kan kamu lihat spidol? Desi, halo Desi. Nah, kalau board marker itu spidol, kamu tahu nggak fungsinya spidol itu apa? Coba. Untuk menulis di papan tulis, bisa nggak, sir? Nah, good. Ya, betul sekali. Untuk menulis di papan tulis. Nah, jadi kegunaan spidol itu adalah untuk menulis di papan tulis. To write on a whiteboard. Jadi, kegunaan atau fungsi dari board marker is to write on a whiteboard. Kemudian, lamp. Lamp, Budian. Dian. Lamp itu translate-nya apa? Lamp. 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 Yes, Yes, sir. Lampu, sir. Lampu, sir. Ada kan lampumu di rumah? Ada, sir. Kalau nggak gelap lah, sir. Nah, kalau nggak ada lampu, gelap dong. Jadi fungsinya lampu itu apa? Coba. Untuk menerangi, sir. Nah, untuk menerangi. Jadi, to lighting a room. Jadi, untuk menerangi ruangan. Mengerti kan, Dian? Bagaimana fungsinya lampu dalam bahasa Inggris? Yaitu to
illuminating a room, menerangi ruangan. Kemudian kita lihat lagi nah, kita lihat lagi glass. Apa itu fungsinya glass? Glass itu apa, Neti? Yes, sir. Yes, sir. Neti? Yes, sir. Are you there? Glass itu apa? Glass itu translate-nya glass. Glass. Yes. Glass. Glass for gelas. Ya, gelas. Di rumah ada gelas kan? Yes, Cewek sir. itu tahu gelas itu untuk apa. Coba untuk apa? Kalau di rumah itu gelasnya untuk apa? Untuk tempat air minum. Ya, untuk menyimpan air untuk minumnya kan? Berarti for putting water. Kemudian Rahmi, Spon. Rahmi, are you there? Rahmi Rahayu. Yes, sir. Okay, Rahmi, what is the function of Spon? Kira-kira apa? Apa itu Spon? Sponsor. Ya? Spon itu apa? For eating. Nah, good. For eating. Jadi sendok itu kegunaannya untuk makan. Nah, di rumah kan banyak sendok tuh. Nah, kalau di rumah berarti kita menggunakan kalau makan kita menggunakan sendok, berarti untuk makan fungsinya. Oke, jadi kita sudah mengetahui the things and function of things. Kemudian kita belajar tentang chair, table, ruler, marker, lamp, room, pencil, eraser, pen. Nah, sekarang sekarang membagikan kelompok. Guru akan membagikan kelompok 3 group ya. Oke, jadi dengarkan namanya, kemudian perhatikan kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1, Dian, Nance, Desi, Nola. Kemudian kelompok 2, Bisna, Neti, Oliva, Rahmi, Nggak Soraya. nampak di
Kelompok 3, Safrudin, Sylvia, dan Rahmi. Nah, itu sudah kelompok ya, nama-nama kelompoknya. Kita sudah bentuk nama-nama kelompok. Jadi kita bentuk nama-nama kelompok ini untuk kita menganalisa the function of things. Nah, ini ada Pak Guru akan memberikan sebuah LKPD untuk dikerjakan ya di setiap kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, oke. Kelompok 1, silakan dilihat LKPD-nya. Kelompok 2, silakan dilihat LKPD-nya yang ada di layar. Kemudian kelompok 3 juga dilihat LKPD-nya. Oke, Pak Guru akan memberikan waktu 3 menit untuk mengerjakan di setiap kelompok ya. Bisa mengerti? Halo Mas Juden. Yes, sir. Yes, sir. Mas Juden. Hello, sir. Anak-anak, halo. Oke, jadi sudah ada layar LKPD-nya, silakan dikerjakan di setiap kelompok. Pak Guru akan memberikan waktunya 3 menit. Oke, sir. 3 menit ya. Oke, sir. Oke. Jadi nama-nama kelompok tadi Pak Guru menyebutkan nama-nama kelompoknya, yaitu Dian, Ance, Desi, Vinola. Itu di kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, Misna, Neti, Oliva, Rahmi. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Safrudin, Sylvia, Rahmi. Nah, sudah mengerti, sudah tahu nama-nama kelompoknya. Kemudian silakan dikerja LKPD-nya. Waktu hanya, oke, waktunya hanya 3 menit dikerjakan. Oke. Siap, Mister. Finish, sir. Oke. Oke. Saling kerja kelompok ya, kolaborasi di antara kelompok. Nah, jangan pergi ke kelompok lain sesuai nama kelompoknya ya. Rahmi jangan pergi ke kelompok 2 atau ke kelompoknya Sarudin. Perhatikan kelompoknya baik-baik, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Sudah? Have you done? Finish, sir. Finish, sir. Finish, sir. 1 menit. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Wow. Nah, kelompok mana sudah finish? Udah semua sepertinya, Mister. Oke. Nah, kita berikan kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa ya? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 Dian, Ance, Desi, Vinola. Dian, Ance, Desi, dan Vinola. Selain kelompok 1 Yes, sir. dilarang untuk menjawab ya. Yes, sir. Oke. Mister, bunyi True. bel pulang udah. Udah bunyi belnya, Mister. Bel pulang. Udah pulang, sir. Udah pulang. Udah bunyi, Mister. Waduh. Kita udah mau pulang ya? Ya, pulang lagi, sir. Iya, Mister.
Oke, nah kalau kita udah mau pulang berarti sudah habis waktunya ya. Berarti nanti minggu depan kita membahas lanjutan dari materi ini ya. Jadi perhatikan nama-nama kelompoknya itu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 diingat ya nama kelompoknya. Kemudian Pak Guru akan memberikan LKPD ini dikerjakan di setiap kelompok di rumah. Dan nanti minggu depan kita presentasikan. Oke? Oke, Mister. Gimana? Oke? Oke, Sir. Udah, Mister. Oke. Oke, Sir. Oke, yang penting kalian sudah paham tentang menyebutkan benda, kemudian dengan fungsinya, the function of things. Jadi sudah ada bayangan bagaimana menyebutkan benda and the function of the things. Oke, Pak Guru akan mengakhiri pembelajaran hari ini. I think that's all. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan lanjut ya, kita akan belajar tentang membahas tentang bagaimana membuat percakapan tentang benda. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke? Oke, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, my student. See you. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi. Silakan Bunda. Memangnya. Ya. Oke, thank you. Alhamdulillah sampai rumah, jadi udah bisa ngelihat Pak Suwardi ketika di detik-detik terakhir. Ya. Tetapi saya sempat mendengar lewat HP, ya. Jadi kalau saya lihat Pak Suwardi sudah berusaha memperlihatkan bahwa mengajarnya sudah pakai tipek gitu ya, pakai teknologi, sudah berusaha untuk membangkitkan semangat muridnya sebelum pembelajaran ya, dengan cara yaitu lagu yang ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan. Nanti kalau mungkin di sini tidak maksimal kalau kita menyuruh murid untuk nyanyi bareng-bareng ya, karena kayak kemarin jadi amburadul. Tapi kalau misalnya nanti di real situation, mudah-mudahan Pak Suwardi mengingatkan murid-muridnya untuk ikut bernyanyi gitu ya. Tentunya dengan cheer up gitu, karena lagunya kan nggak sedih gitu ya. Terus kemudian yang lainnya saya nggak begitu melihat, tetapi ini saya lihat LKPD-nya Pak Suwardi masih lots ya. Kenapa saya bilang lots? Karena ya anak-anak udah bisa melihat ya angka baiknya yang tadi itu function itu lebih baik ada gambar, kemudian mereka menjodohkan gitu ya. Jadi ada aktivitasnya gitu, maksudnya gimana ya, tadi saya ngeliatnya wah ini kalau misalnya buat gambar terus tinggal anak-anak functionnya, tinggal menulis functionnya gitu, ada gambar terus functionnya, jangan cuma tulisan gitu ya, nih kayak gini pen gitu kan, to write gitu ya. Alangkah baiknya nanti ditambah-tambahin gambar biar lebih menarik lagi pembelajarannya. Sayangnya di penutup saya tidak melihat ada aktivitas untuk merefleksi apa yang sudah murid-murid pelajari hari ini.
bagaimana kesannya belajar hari ini, begitu ya. Nah, ini udah kelihatan cakep nih, kayak gini nih, ya boleh. Ini kalimat rumpang ya, kalimat rumpang ya. Jadi, oke. Jadi gitu aja Pak Suwardi, mungkin nanti dapat tambahan dari Memwati yang fokus dari awal. Terima kasih. Kembali kasih Bu Catherine. Pak Suwardi. Pak Suwardi. Ya, Catherine capek-capek. Nggak tahu deh apa yang disampaikan Bu Catherine tadi, dengar nggak Pak Suwardi ya? Capek-capek ngomong, ternyata si Bapak nggak dengar. Ayusha, tadi suara merdu aku kedengaran nggak Bu Vino? Kita dengar, tapi kan Pak Suwardi kan merduku. freezing. Pak Suwardinya Oh, freeze. passwordnya freezing ya. Jadi nanti aku ulang lagi nih. Baiklah, mudah-mudahan kagak lupa. Sebentar. Nah, baru taruh. join. Nih, Baru Pak Suwardi. Iya, Mem. Pak Suwardi. Iya, Mem. Tadi yang disampaikan Bu Catherine dengar nggak? Dengar, Mem. Oh, dengar. Sampai di mana dengernya? Sampai setelah salam selesai nggak? Mana? Sampai salam nggak? Setelah selesai Mem Catherine, jaringannya agak ini. Oh, oke. Berarti memang ternyata menunggu saya bicara baru mati gitu. Ya. Aduh, makasih ya Pak Suwardi, makasih ya jaringan. Jadi saya nggak perlu ngulang. Oke, silakan Mem. Iya, Pak Suwardi, ini RPP 1 TM1 ya? Iya, Mem. Oke, baik. Tentang fungsi benda ya. Satu, saya komentari ya, ketika saya lihat memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Catherine ini muatannya lots gitu kan, kurang menantang. Tapi meskipun kurang menantang pun ternyata siswanya juga pasif, nggak ada respon, kurang responnya. Nah, kemudian saya coba cross check ke RPP, ternyata RPP-nya Pak Suwardi ini bisa dibilang udah oke teman-teman semua. Jadi mulai tadi pretest tadi bagi teman-teman semua kebaca nggak apa yang diminta dikerjain? Dari yang ditayangkan Pak Suwardi kebaca nggak? Kebaca. Benda. Tapi? Jujur li. Bukan Hanesli lagi, jujur li. Kebaca nggak tadi pretestnya? Kok nggak jawab tadi? Dijawab. Jawab kok, Mem. Pak Saf, dijawab. Jawab, Mem. Bu Dian, emang kebaca tadi yang ditayangkan di PPT loh ya, bukan yang dibuka di ininya, di apa namanya linknya. Tadi Bu Rami buka link atau baca dari PPT? Rami Soraya. Ya, Mem. Iya, baca PPT nggak tadi? Yang pretestnya, Mem. Ya. Terbaca cuma kecil, Mem. Iya, maksudnya bisa jawab nggak tadi apa yang dimintakan? Karena saya ngeliat teman-teman tuh nggak jawab gitu loh. Saya sendiri nggak bisa baca, nggak kebaca. Tapi ketika saya lihat RPP ini seperti apa, ternyata ada link. Itu adalah live worksheet. Diklik baru bisa kebaca. Tapi Pak Suwardi nayangkannya di PPT itu nggak kebaca Pak, nggak kelihatan gitu. Nah, ini artinya penggunaan materi dengan menggunakan ambil dari sini itu udah oke. Bapak kemudian menyediakannya dipakai masukkan ke live worksheet, kemudian masuk ke peserta didik jawabnya di live worksheet tersebut. Tapi ketika dimunculkan di PPT, iya perhatikan media yang Bapak gunakan itu bisa didengar dengan baik, kebaca dengan baik gitu loh. Apa yang bisa Bapak lakukan? Diperbesar gitu. Jangan cuman Bapak tahu Bapak baca tapi karena Bapak udah membuat itu. Tapi ketika ditanyakan ke siswa kan, kenapa dia cuman diam? Oh ternyata nggak baca. Kenapa Bapak nggak nanya? Kok pasif ya? Harusnya kan refleksi gitu loh. What's wrong with my student? Tuh. Ya, itu terkait media. Tapi media yang Bapak gunakan itu udah oke. Bapak menggunakan yang namanya TPEC.
sudah memanfaatkan yang namanya internet, menggunakan link, menggunakan video, menggunakan YouTube, sudah oke. Tapi ketika diterapkan di dalam pelaksanaannya nggak maksimal. Gitu. Gitu ya, Pak. Nah, kenapa materi Bapak itu bisa dikatakan lots, tidak menantang, karena Bapak membuat indikatornya ya cuman itu, memasangkan antara benda dengan fungsinya, udah. Pilihlah mana bendanya, kemudian mana fungsinya, pasangkan. Tapi bagaimana indikatornya seperti itu, tapi kemudian ada tantangan, ada aktivitas yang menarik, yaitu seperti yang Bu Catherine bilang. Pakai gambar kah? Pakai audio kah? Tidak pakai video, yang Bapak video katakan itu ternyata isinya ketika saya klik itu cuma vocabulary. Padahal kan indikator Bapak adalah nonton video, kemudian siswa bisa menentukan ini benda ini untuk apa. Nah, di sini padahal Bapak ngajarnya bukan listening, tapi reading. But which one the reading activity-nya? Ya, reading activity-nya bagaimana? Dari transaksional. Mana dialog tentang informasi, pertukaran informasi tentang benda itu? Nggak ada. Padahal tujuannya adalah reading, berarti ada transactional text, ngomongin tentang benda dan fungsinya, kemudian Bapak menanyakan dari dialog itu, apa unsur kebahasaannya, apa fungsinya, apa informasi-informasinya. Tadi kan nggak ada reading text. Ya kan? Langsung aja masuk kepada materinya. Ini kemudian fungsinya adalah ini. Nah, itu juga salah tadi ketika Bapak menerangkan fungsi suatu benda. Kalau Bapak tadi menjelaskan misalnya, benda ini fungsinya macam-macam loh anak-anak. Tadi misalnya saya lihat ada plate di situ, kemudian taruhnya adalah plate is used to put meatball. Loh, saya pakai meatball nggak pakai plate kok. Piring saya pakai adalah untuk naruh nasi, bukan bakso. Bakso pakai bowl. Tapi bowl yang Bapak bilang adalah untuk menempatkan air. Loh, air saya nggak pakai bowl kok. Nah, jadi bagaimana kita bukan salah edit, maksudnya fungsi benda itu bisa macam-macam loh anak-anak. Gitu. Yang penting yang kita ajarkan hari ini adalah how to use ink gitu loh. Fungsinya bisa macam-macam. Salah satunya adalah seperti ini. Tapi kan Bapak tidak menyebutkan itu tadi. Jadi seolah-olah plate bagi Bapak itu adalah fungsinya adalah untuk menempatkan bakso. Nggak bisa kan begitu? Nah, jadi penyampaian materi harus benar, kemudian kalau pakai media, itu dicek media seperti apa, keterbacaannya, kemudian kejernihan suaranya kalau didengarkan, dan sesuaikan dengan indikator. Untuk apa tadi ada video, padahal tujuan Bapak ngajarnya adalah kepada reading. Untuk apa tadi mendiskusikan pretest padahal dia adalah pretest? Kan kemarin udah kejadian waktu Bu Ance menjelaskan tentang pretest, lama di situ. Padahal cukup tadi, ini adalah pretest, kasih aja link, udah cuman 10 pertanyaan, udah selesai, udah oke. Tinggalin. Itu cuman pretestnya adalah ada benda, kemudian apa fungsinya, anak-anak milih. Oke, udah selesai, klik ini, pretest, selesai. Yuk kita lanjut sekarang. Apa materinya? Reading activity. Nah, ini tadi berlama-lama tuh di bagian pretest. Oke. Jadi I see apa yang sudah dijelaskan di RPP akhirnya tidak tercapai, tidak nyampe kepada kegiatan menulis dialog. Habis hanya di bagian penyampaian materi Bapak. Nah, berkali-kali tuh saya chat. Time is up. 3 minutes to close. Wah, ini nggak dibaca-baca sepertinya. Nah, nggak mungkin saya mengingatkan Bapak, makanya saya bilang Pak Saf, oke tolong Pak ingatkan gurunya, waktunya udah mau habis. Gitu. Mohon maaf, kita strict dengan waktu untuk mengukur apakah Bapak bisa mengajar dengan waktu yang disediakan dan tercapai semua indikator. Bisa dipersempit, penuhi waktunya adalah ketika bijak di bagian penyampaian awal. Oke.
Kemudian tidak perlu mendiskusikan jawaban-jawaban dari pretest, menyampaikan materi sesuai dengan indikator yang kita buat, membatasi ketika siswa menjawab latihan atau LKPD yang diberikan. Pasti kok terpenuhi 50 menit. Nah, tadi kelamaannya di mana? Bisa deh Bapak lihat nanti di bagian video rekaman nanti dibagikan. Saya kelamaannya di mana ya? Gitu. Oke ya Pak ya? Itu. Jadi ada video, ada lagu, tapi semuanya nggak nyambung dengan RPP-nya, terus itu juga akhirnya nggak tersampaikan, ya syukur nggak tersampaikan karena memang nggak nyambung. Tapi di RPP Bapak itu ada, dan itu nggak boleh Pak. Ya, itu udah RPP yang revisi padahal. Kemudian ya video yang tentang kosakata itu nggak perlu itu video kosakata. Untuk apa? Video, if you use the video itu adalah bukan penyampaian materi. Oke, bukan penyampaian materi. Book is used for, nggak bisa begitu. Oke? Jadi tapi alhamdulillah tadi bisa lancar ketika Bapak menyampaikannya, bahasanya juga classroom management control Bapak kepada siswanya oke, ketika ada yang berisik kemudian jangan berisik ya, jangan ribut. Nah, itu menunjukkan bahwa nanti di kegiatan realnya Bapak bisa mengetahui sekitarnya itu apa yang terjadi. Classroom management Bapak mudah-mudahan nanti benar-benar seperti apa yang terjadi sekarang. Kemudian untuk pelaksanaan, lihat di RPP-nya kalau ngajarin reading ya reading. Kalau ngajarin listening ya listening. Untuk media audio sebagai stimulus ya letaknya di awal gitu loh. Tapi perhatikan waktu yang digunakan. Oke ya Pak? Ya, Ma'am. Oh ya, terakhir untuk teman-teman semua juga berlaku nih. Kemarin saya nonton YouTube hasil dari UKIN, ada Bu Misna juga ternyata bergabung di sini. Entah kalau yang lain-lain teman-teman yang lain. Di bagian penutup, hal penting yang harus disampaikan adalah 1. Menyimpulkan. Menyimpulkan itu harus melibatkan siswa. Okay? Not only the teacher send the conclusion. Second one, menyampaikan evaluasi. Oke, setelah menyimpulkan, maka kemudian guru memberikan evaluasi terakhir dan tidak dibahas-bahas jawabannya apa-apa. Cukup hanya guru yang tahu ini evaluasinya, kerjakan, udah selesai. And the next one is about refleksi. Oke, menyampaikan refleksi. Jadi benar-benar dan benar ada itu di dalam instrumen penilaian di bagian penutup guru menyampaikan refleksi. Beda ya, evaluasi dengan refleksi. Ya, refleksi itu mana? Instrumen yang kemarin round robin, topi, deals dan segala macam. Pilih salah satu. And the next one menyampaikan materi berikut. Jadi 4 poin tuh. Oke, menyimpulkan, evaluasi, refleksi, and the next material. Tuh, tercantum tuh di bagian penutup. And satu instrumen lagi, satu butir instrumen lagi yang saya lupa. Di bagian sumber, oke, sumber belajar itu tidak hanya menyampaikan detail informasi, buku sampai halaman, internetnya ada webnya, and terakhir adalah apakah guru memberikan sumber belajarnya adalah penelitian. Jadi harus ada artikel jurnal hasil penelitian. Nah itu muncul tuh. Kalau nggak ada sumbernya hasil penelitian, maka nilainya 0. Jadi dari mana dapatnya hasil penelitian, Bu Neti? Kalau dimintakan sumber belajarnya adalah dari hasil penelitian, tulisnya dari mana Bu Neti? Ambil dari mana? Dari ininya Mem, dari tahun. Oh dari LK itu ya Mem? Yes, betul. Kan mengerjakan RPP ini berbasis Jurnal, Mem. LK. Iya, betul. Jadi kembali ke jurnal yang kemarin dipakai waktu wawancara. Ya, artikelnya yang mana ya? Kemarin kategori 1 ada yang japri saya, Mem yang jurnal penelitian ini yang mana? Hasil penelitian itu yang mana? Kita nggak pernah melakukan penelitian. Hei Ibu, Ibu memang tidak melakukan penelitian, tidak diberikan di situ. Tapi kemarin kan waktu pemberian masalah sama pencarian solusi kan ada artikel. Artikel terkait model pembelajaran. Nah, RPP ini pakai model pembelajaran mana? Memecahkan masalah apa? Nah, itu
Jadi sumber belajarnya adalah tuliskan sumber dari artikelnya dari mana. Itu ada tuh instrumennya ya. Oke, itu. Baik, saya pikir itu aja untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Suwardi, tetap semangat. Alhamdulillah udah lancar tadi jaringannya. Untuk bahasa, oke segala macam. Cuman kesesuaian aja. Oke, selanjutnya setelah Pak Suwardi, siapa lagi? Recordingnya di close dulu nih. Saya recordingnya, Mem. Astaga. Maaf. Iya Pak Ketua, maaf Pak Ketua. Aku yang ngomong juga, Mem. Itu tadi ngomong. Suara Iya. suara